Hai Mandirian, apa kabar? Semoga dimanapun berada, Mandirian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di modul ini, kita akan berkenalan dengan Code of Conduct Bank Mandiri. Sosialisasi ini merupakan bagian dari penilaian self-assessment strategi anti-fraud. Saat melakukan sosialisasi, jangan lupa dokumentasinya ya. Bankir yang ideal wajib menerapkan nilai-nilai Code of Conduct Bank Mandiri. Persetujuan terhadap nilai-nilai Code of Conduct diwujudkan dalam penandatanganan Fakta Integritas atau Annual Disclosure. Jika Mandirian menolak membuat Annual Disclosure, maka dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Dan jika dalam pengisian Annual Disclosure diketahui terdapat pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan disiplin pegawai. Code of Conduct merupakan pedoman perilaku jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari, serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun rekan sekerja. Berikut adalah hal-hal yang diatur dalam Code of Conduct Bank Mandiri. Pertama, benturan kepentingan atau conflict of interest. Kedua, kerahasiaan. Ketiga, penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi. Keempat, perilaku insiders. 5. Integritas dan akurasi data bank. 6. Integritas sistem perbankan. Dan terakhir, keuangan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita bahas 7 pedoman tadi satu persatu ya. Pertama, benturan kepentingan atau conflict of interest adalah suatu kondisi di mana pegawai bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, sehingga dimungkinkan kehilangan objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Oleh karenanya, seluruh jajaran bank wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, baik pribadi, keluarga, atau pihak lain. Selanjutnya, kita bahas tentang kerahasiaan. Kerahasiaan ini meliputi segala informasi atau data yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku maupun ketentuan internal bank. Oleh karenanya, seluruh jajaran bank wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, baik informasi mengenai nasabah maupun informasi lainnya, sehingga penggunaannya sepenuhnya hanya untuk kepentingan bank sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan tetap berlaku bagi mantan pegawai bank. Yang ketiga, terkait penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi. Seluruh jajaran bank dilarang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau pihak lainnya, serta meminta gratifikasi dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung. Jajaran bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi dari pihak ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat adalah perilaku insiders. Yang dimaksud perilaku insiders adalah tindakan pegawai bank yang memanfaatkan informasi tentang keadaan keuangan bank, rencana kegiatan bank, dan atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan. Oleh karenanya, seluruh jajaran bank dilarang menyalahgunakan posisinya untuk mengambil keuntungan menggunakan informasi internal bank, baik langsung maupun tidak langsung, bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun pihak lain. Yang kelima adalah integritas dan akurasi data bank. Seluruh jajaran bank harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh jajaran bank juga dilarang mengubah dan atau menghapus data dengan maksud untuk mengaburkan informasi serta memanipulasi dokumen. Jika terdapat koreksi data, baik perubahan maupun penghapusan data hanya diperkenankan dilakukan berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan bank. Selanjutnya adalah integritas sistem perbankan. Jajaran bank harus menghindarkan keterlibatan bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. Oleh karenanya, seluruh jajaran bank wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening yang dicurigai digunakan untuk kegiatan money laundering, pendanaan teroris, korupsi, dan tindak kejahatan lainnya. Yang terakhir adalah keuangan berkelanjutan.
Dalam menjalankan bisnis dan operasional bank, seluruh jajaran bank harus memperhatikan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mewujudkan kemajuan dan keberlanjutan bank. Sehingga bank tidak hanya unggul dalam kinerja keuangan, namun juga dikenal sebagai perusahaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Oleh karenanya, seluruh pegawai bank wajib mempertimbangkan serta memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. Selesai sudah bahasan kita terkait Code of Conduct Bank Mandiri. Jangan lupa untuk diaplikasikan di tugas dan kedinasan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.